Oke, halo teman-teman semuanya. Salam kenal, nama gue Ken. Jadi di video kali ini kita akan benchmark PC gue yang akan gue jual dengan spek CPU-nya itu adalah Ryzen 5 2400G dan juga GPU-nya GTX 1650 Super. Memang di tahun 2024 ini bisa dibilang ini termasuk PC low end ya. Oleh karena itu supaya teman-teman ekspektasinya itu tepat sasaran gitu ya. Kita bakal benchmark bareng-bareng aja untuk ngelihat performa dari PC ini gitu. Oke, jadi gua akan mentes beberapa game AAA dan juga ada game kompetitifnya juga. Untuk game pertama yang akan gue tes adalah game Black Myth Wukong. Jadi ini termasuk game yang masih baru banget, baru rilis ya beberapa bulan yang lalu. Nah kita akan lihat bareng-bareng ya nanti performa Wukong ini kayak gimana. Oke, saksikan terus ya teman-teman. Oke teman-teman, kita udah masuk ke dalam game pertama yaitu game Black Myth Wukong. Jadi pertama gue bakal tunjukin dulu ya settingan yang gue pakai. Oke, udah pasti mentok kiri ya teman-teman ya. Karena memang pada dasarnya setup PC ini itu di bawah minimumnya game Wukong ini teman-teman. Oke, jadi resolusinya gue mentokin paling kiri ya. Jadi di angka 33. Kemudian semua settingan grafiknya gue set di low semua teman-teman, mentok kiri banget ya. Oke, kita mulai aja benchmarknya. Oke, masih dapat di 60-an fps ya so far. Bisa kita lihat penggunaan GPU-nya udah 90%, CPU-nya di 60-an persen, berarti ini dua-duanya full load ya teman-teman, karena emang game-nya berat juga. Kita coba combat, berasa patah-patah ya kadang-kadang. Oke, bisa terasa ya tadi ada frame drop. Oke, stabil 50-an, 60. Oke, walaupun kalau di setting low itu daun-daunnya lebih sedikit ya, jadi kayak lebih polos, tapi bisa dapat performa 60 fps di setup kayak gini sih udah wow ya. Kita coba lagi combat. Gue bakal coba pakai transformation on, bisa kita lihat ya, langsung drop ke 40 karena tadi asap-asapnya mungkin berat, stutter ini langsung berasa banget ya. Oke, di 63 fps average-nya so far. Coba pakai skill dikit-dikit ya. Oh, nggak muat, siap. Oke lah, kabur dulu. Bisa kalian lihat ya teman-teman, tadi sempat drop ke 48 fps. Kita balik lagi. Oke, kita coba tes di air ya teman-teman ya. Kita ke air terjun dulu. Oke, kalau di air sih masih oke lah ya. Oke, so far sih masih playable, tapi ini tuh bisa dibilang area yang cukup masih tergolong ringan teman-teman. Gue akan tunjukin satu area
Yang agak berat yaitu area yang salju chapter 3, kalau teman-teman tahu. Itu buat gua itu sangat intensif ya teman, jadi berat banget di daerah situ, jadi gua bakal tunjukin juga teman-teman. Oke teman-teman, kita udah sampai di area yang gue maksud, yaitu chapter 3 ya, area salju-salju kayak gini. Itu berat banget, nggak tahu kenapa. Sama gue juga mau mention satu hal, itu yang gue notice load time tuh lama banget ya teman-teman ya. 1 menit kayak gue, 1 menit lebih kayak gue tadi nunggu loading dari area yang hutan tuh ke sini. Oke, jadi performance-nya masih di 60 ya. Kita coba combat ya. Coba cari musuh dulu. Coba hajar-hajar. Oke. Oke. Tata cooldown rock solid. Oke, combat turun kan ke 50. Menurut gue ini lebih berat sih daripada tempat yang hutan-hutan tadi. Oke, kita boleh coba jalan-jalan lagi. Nah, tiba-tiba drop ke 44 sih, drop ke 25 tadi. Kayaknya sih emang VRAM-nya itu menjadi isu yang paling besar ya. Menurut gue, selama kita bisa mentolerir starter kayak tadi ya, menurut gue FPS-nya masih cukup playable selama ya tadi ya kita nyaman atau bisa ya toleransiin tadi starternya, karena emang VRAM-nya nggak cukup. Terus kayak bisa kalian lihat penggunaan RAM kita sampai 15 GB ya, itu nunjukin emang VRAM kita nggak cukup, terus dioper ke RAM, makanya jadi starter kayak gitu. Oke, bisa kita lihat ya, tiba-tiba kayak nge-freeze gitu. Emang isunya lebih ke VRAM sih. Sebenarnya kalau mentok kiri 1650 supernya masih bisa, cuman karena kekurangan VRAM aja jadi muncul starter kayak gitu. Karena emang pada dasarnya minimumnya itu game ini perlu 6 GB teman-teman VRAM-nya, jadi kita emang di bawah banget sih. Oke, turun ke 46, 45, 40-an lah ya di area ini. Emang cukup berat. Oke, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman tes dari Black Myth Wukong ini. Bisa dibilang sih kekurangannya hanya di VRAM aja sih. Jadi muncul stuttering kayak gini, 30 itu drop ke 30. Itu berasa banget sih emang. Ya, tapi secara FPS-nya, secara average sih kita masih playable ya di 50-an. Oke, gitu aja teman-teman. Kita akan lanjut ke game kedua ya. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke game kedua. BTW gue mau info juga teman-teman, tadi yang game Wukong itu memang gue sengaja nggak tes setting grafik yang lebih tinggi, karena memang udah nggak bakal possible dan nggak bakal playable juga ya teman-teman. Oke, jadi kita lanjut ke game selanjutnya aja, yaitu game God of War yang 2018 ya. Tapi baru di porting ke PC-nya 2022 kalau nggak salah. Oke, kita bakal lihat bareng-bareng ya performa God of War ini di PC ini kayak gimana. Oke teman-teman, kita udah masuk ke dalam gamenya. Gue bakal tunjukin untuk setting yang dipakai. Untuk tes pertama gue akan tes di preset low ya teman. Jadi ini mentok kiri di 1080p.
Oke, kita mulai aja benchmarknya. Oke, bisa kita lihat dapat di 70 fps ya so far, tapi ini masih di roamingnya ya, belum lihat di combatnya. Nanti kita akan cek. Oke, untuk usage GPU kita juga udah mentok ya di sekitar 97%, dan di CPU nya di 80%, jadi memang full load untuk pemakaiannya. Oke, untuk VRAM masih aman ya di 3,3 GB walaupun udah hampir mentok ya. Penggunaan RAM-nya masih 8 GB. Nah, kalian bisa notice juga ya kalau misalnya VRAM-nya ini enggak kurang, itu kita jarang banget stutter, teman. Stabil banget, cukup stabil. Oke. Turun ke 60 ya, tapi nggak gitu berasa stutteringnya gitu, jadi masih stabil banget. Oke, aman. Kita bakal langsung tes combatnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita cari musuh untuk combat, gue mau ngajak teman-teman untuk keliling daerah Midgard dulu, karena ternyata penggunaan VRAM itu naik ke hampir 4 GB. Penggunaan RAM kita juga naik jadi 10,6 GB. Tambah tinggi ya dibanding tadi. Berarti di sini ada musuh atau enggak? Oke. Ada. Tes combatnya turun ke 53. Oke. Kalau combat sekitar 52 lah ya, 52 55. Oke. Jadi masih ini banget ya. Masih oke banget sih. Untuk combatnya nggak, yang paling penting nggak kerasa stutteringnya sih guys. Oke, sekarang gue bakal coba di settingan medium ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba di settingan medium ya, atau original ya. Oke, kita akan tes. Turun ke 40-an ya tadi, 49 kalau nggak salah. Oke, untungnya nggak terlalu signifikan ya turunnya. Di settingan medium, gue akan coba cari tempat untuk combat dulu ya teman-teman ya. Gue akan coba ke yang udah gue tandain. Oke, di danaunya ini sekitar 48 fps, agak turun ya dibanding tadi. Kita masih dapat di 58 sampai 60. I used to think he never caught on, but the day he took my eye, I realized he had never been. Oke, ternyata gue belum pernah kesini ya dulu ya. Gue udah lama nggak main game ini guys. Ternyata gue nggak pernah kesini kali. Ini lumayan. Oke, sini kali ya. Udah pernah guys gue, kalau nggak salah.
Dia 50-an fps pas combat. Turun ke 45 ya, 46 sorry. Gue lupa cara, oh ya, gue lupa cara ini shield guys. Oke, aman. Oke, average di 51 ya. Di settingan medium masih playable sih guys. Karena ya itu, kita jarang ada starter. Oke, sekarang gue bakal coba tes di settingan high ya teman-teman. Oke, untuk ngelihat performanya kayak gimana. Oke, settingan high. Langsung 30 fps ya. Buat teman-teman yang nyaman 30 fps ya, mungkin masih bisa, cuman kalau gue sih nggak menyarankan ya, karena gameplaynya jadi nggak smooth. Oke, penggunaan RAM kita langsung 13 GB ya, dimana yang tadi kalau nggak saya 11 ya atau 10 gitu, karena memang udah VRAM kita udah habis banget. Nah, kalian bisa lihat ya, tiba-tiba drop ke 11-15 fps itu karena memang VRAM kita udah nggak mencukupi guys, gitu. Jadi gue nggak menyarankan banget main di high. Ini baru free roam ya, belum combat loh. Jadi kita boleh switch lagi aja ke medium atau low ya. Gue sih lebih prefer medium sih, karena dia masih sangat playable dan juga grafiknya ya lebih bagus dikit lah ya, nggak signifikan sih. Oke, gitu aja teman-teman tes dari God of War 2018 ini. Kita lanjut ke game selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke game ketiga ya. Jadi di game ketiga ini kita akan main game kompetitif, yaitu Counter Strike 2. Oke, kita langsung masuk ke gamenya aja. Jadi untuk settingannya, gua main di preset low ya, jadi mentok kiri. Terus gua di resolusinya main di 1080p. Oke, kita langsung coba aja di deathmatch-nya. Kita lihat performanya kayak gimana ya teman-teman ya. Oke, kita dapat di sekitar berapa nih, 70-an fps. Oke, tapi gue bingung ya, penggunaan GPU-nya itu cuman 30% guys. Gue bingung sih, ini mungkin ada bottleneck kali ya, sama CPU-nya mungkin. Jadi penggunaannya itu cuma 30% guys, usage GPU-nya. Oke, rip aim ya. Mungkin kalau misalkan penggunaan GPU-nya bisa di 90-an gitu ya, dekat-dekat 100, mungkin kita harus dapatnya lebih tinggi nih FPS-nya. Cuman karena kita dapat cuman 30%-an usage-nya, jadi itu pun nggak stabil banget ya. Kadang di 70-an, tiba-tiba turun ke 50-an.
Oke. Sekarang gue bakal coba di resolusi 4:3 ya teman-teman ya. Di 1280 kali 960 buat teman-teman yang mungkin main di stretch gitu ya biasanya. Ya gue bakal tunjukin apakah ada perbedaan secara performance gitu ya. Oke, secara performance sih mungkin naik sekitar 10 fps kali ya. Tapi masih turun ke 60-an juga sih. Nggak banyak perubahan juga sih dibanding tadi. Karena ya itu teman-teman, penggunaan GPU cuma 25% banyak. Bingung juga kenapa begitu ya. Oke. Mungkin kalau teman-teman yang comfortable di yang penting dapat 60 ya masih bisa sih. Cuma kalau teman-teman yang biasanya main pakai monitor 144 Hz terus dapat FPS segitu, mungkin ini agak kurang ya performance. Oke, kita bakal lanjut ke game selanjutnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke game keempat ya. Di game keempat ini kita akan main game AAA lagi dari Ubisoft, yaitu Assassin's Creed Valhalla ya. Jadi ini tuh game open world action RPG ya. Oke, untuk performanya gimana kita langsung cek bareng-bareng aja ya teman-teman ya. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya. Kita akan lihat settingannya dulu ya. Untuk resolusi seperti biasa, gue akan pakai 1080p ya teman-teman. Lalu untuk graphics quality-nya ini gue low preset dulu. Oke, kita tes low preset dulu ya. Kita langsung ke gamenya aja. Oke. Ini bisa dibilang salah satu game action RPG yang gue suka banget ya. Karena secara dunianya itu cakep banget, combatnya juga seru. Kalau cerita gue nggak tahu lah ya, karena gue belum tamatin juga. Cuman ya oke lah seharusnya. So far sih oke aja. Cuma secara combat ini lebih matang ya dibanding sama series Assassin's Creed yang RPG sebelumnya, yaitu Odyssey dan Origins ya. Ini so far gue paling suka sih. Oke, kita udah masuk ke gamenya. Low settings 1080p native ya. Kita dapat di 90 fps ya. Ya bisa teman-teman lihat ini emang game yang bisa dibilang well optimized. Jadi kita bisa dapat di 80-an fps stabilnya. Oke, 1% low-nya di 60. Kita bakal coba combat tipis-tipis lah ya. Aduh, gue lupa kontrol turun dari ini lagi. Oke, kita coba ke perkotaan lah ya teman-teman. Gue lupa kontrol untuk turun dari mountnya gimana ya.
Oke, kita masuk ke dalam kota. Untuk FPS-nya sendiri turun ya ke 70-an, dimana 60-an bahkan. Oke, dimana tadi di luar di hutan-hutan situ kita dapat di 80-an, 90 ya. Oke. Oke. Kita coba combatnya. Tadi sempat drop ke 50-an ya, 55 kalau nggak salah tadi. Masih oke banget. Untuk VRAM-nya sendiri di 3,6 GB, udah bisa dibilang hampir mentok ya. Lalu penggunaan RAM-nya itu di 10 GB teman-teman ya. Penggunaan CPU-nya entah kenapa di perkotaan ini jadi tinggi banget nih, 90%, bahkan GPU-nya di 70-an malah sekarang. Jadi perasaan tadi di luar sana enggak ya, di luar kota. Oke, kita bakal coba combat lagi kali ya. Di sini kayak ada musuh nih. Overall masih smooth banget ya, masih di atas 60 fps, jadi masih sangat-sangat playable di grafik slow ini. Sekarang kita bakal coba di grafik medium ya, karena ini kalau ganti grafik mesti reset dulu, mesti restart game dulu, jadi gue bakal katain langsung ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita udah balik ke gamenya lagi. Jadi gue udah reset gamenya dan udah ubah grafiknya itu ke medium semua ya. Teman-teman lihat di sini semuanya di medium ya. Ini medium preset. Oke, kita langsung cek aja performanya kayak gimana. Oke, ini dalam kota kita dapat di 60 fps lah ya teman-teman ya. Tadi sempat turun ke 50-an. Terus penggunaan GPU dan CPU juga dua-duanya di 90%. VRAM-nya udah mentok banget ya teman-teman. Udah di 3,9 GB. Jadi udah maksimal banget. Semoga aja nggak ada stuttering sih. Oke, kita bakal coba jalan-jalan ke keluar ya. Sebelum jalan-jalan gue coba combat dulu deh. Combat dapat di berapa tuh? 60-an masih ya, masih stabil. Oke. Dan satu hal gue notice adalah grafiknya dibanding low ini jauh-jauh lebih bagus ya. Maksudnya meningkatnya itu cukup signifikan. Terutama bisa teman-teman lihat di jubahnya itu, kalau di grafik slow dia blurry gitu ya, dia ngeblur gitu, sedangkan kalau di medium ini udah clear banget, udah jernih gitu sih. Jadi jauh lebih cakep. Dan juga performance-nya juga mirip-mirip, 60-an fps tadi di combat. Oke, kita coba di luar kotanya ya, di hutan-hutannya. Ini gamenya cakep banget ya,
secara grafik emang. Oke. Dapat di 70-an ya. Kalau tadi di low kalau nggak salah dapatnya 80-an. Turun 10 fps-an lah ya teman-teman ya. Tapi masih sangat-sangat playable sih. Dibanding low, gue akan lebih prefer main di settingan ini sih. Karena grafiknya masih oke, performance-nya juga masih oke. Jadi mantap banget. Kita bakal coba combat dulu tipis-tipis. Masih aman banget ya combatnya. Masih aman banget. Oke. Oke, jadi overall ini masih sangat-sangat playable ya di settingan medium ini. Nah selanjutnya gue bakal coba settingan high ya teman-teman. Kita lihat PC ini masih kuat gak main di settingan high. Oke, gue bakal cut aja karena gue harus restart dulu. Oke teman-teman, kita udah balik lagi ke gamenya. Di sini gue udah set grafiknya itu di high ya teman-teman, di high preset. Oke, kita bakal langsung coba benchmark aja. Oke, kita coba di luar kotanya dulu deh teman. Oke, bisa melihat ya, kita dapat di sekitar 40-an fps. Dan tadi baru aja ada drop kalau nggak salah tuh ke 30-an. Oke, ini seperti VRAM-nya udah melebihi, jadi mungkin terkadang akan ada stutter ya. Cuman so far ya turun ke 38. Tadi masih dapat di 40-an. Masih cukup fleksibel. Kita coba combatnya ya teman-teman ya. Gue honestly nggak tahu cara turun dari mountnya, jadi aduh astaga, kok dia lewat. Wah kocak, dia malah lewat ini loh di depan gua. Oke, masih stabil di 40-an ya di desa kecil kayak gini. Oke, memang dia responnya cepet ya maunya. Oke, kita coba ke perkotaan ya. Coba ke perkotaan untuk lihat gimana dia. Harusnya sih pasti tambah berat sih. Oke. Tapi kalau misalnya teman-teman nyaman gitu ya main di 30 fps, seharusnya sih ini no issue sih, karena kita masih dapat di 40-an di high settings ya. Cuman kalau misalnya gue lebih prefer dapat 60 gitu.
Oke, kita udah masuk dalam kotanya. Seharusnya ini lebih berat ya. Masih di 40-an, masih aman ya. Oke. Masih aman ya di 40-an. Kita coba bertarung di dalam kota. Oke, masih stabil 40-an. Masih aman banget. Oke. Dan gue notice nggak banyak frame drop juga ya teman-teman. Walaupun gue tahu ini VRAM-nya udah melebihi sebenarnya. Jadi nggak banyak frame drop juga. Nggak sering maksudnya. Ya, walaupun di 1% low-nya itu ya bisa dibilang agak rendah ya di 20-an. Tapi again kalau misalnya teman-teman nyaman di 30 fps, ini udah playable banget sih. Secara grafik dibanding medium sih gue nggak notice banyak perbedaan ya, gue nggak tahu sih. Mungkin detail-detail kecil aja, cuman secara garis besar gue nggak notice yang gimana-gimana banget. Kita coba di air ya. Kira-kira drop gak kalau di air ini? Masih sama lah ya, kurang lebih di 30-an fps. Oke. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, performa dari Assassin's Creed Valhalla. Kita akan lanjut ke game selanjutnya aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke game kelima yang akan kita tes, yaitu adalah Red Dead Redemption ya. Jadi RDR 2 ini ya game yang mungkin teman-teman udah tahu lah ya, udah terkenal banget. Game open world shooter yang temanya itu cowboy-cowboy gitu ya. Nah, performanya kayak gimana kita bakal langsung tes bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita udah masuk ke dalam game ya. Jadi pertama-tama gue bakal tunjukin dulu setting grafiknya ke kalian ya. Jadi untuk grafiknya sendiri gue pakai mentok kiri dulu ya. Jadi quality presetnya gue di favor performance, itu bisa dibilang low lah ya teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman lihat semuanya low, mentok kiri lah ya. Terus untuk advance graphicsnya gue biarin aja, gue lock. Ini udah presetnya gitu ya. Oke. Dari sini sih mereka bilang penggunaannya VRAM itu di 2,5 GB, jadi harusnya masih aman. Kita lihat dulu untuk performanya gimana ya teman-teman. Kita akan masuk ke gamenya. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya. Ini adalah performance low preset ya teman-teman. Jadi untuk penggunaan GPU dan CPU itu dia 80% di 90%. Oke, dan kita dapat di sekitar 60-an fps. Oke, kita bakal coba jalan-jalan dulu ya teman, untuk lihat performa gimana. Gue bakal coba ke ini dulu deh, ke perkotaan ya teman-teman ya. Perkotaan sebentar. Oke, kita tandain dulu. Oke, 60-an fps masih aman banget ya. VRAM di 2,6 GB, again masih aman.
Apa nih? Oh, ada ini ya. Aduh. Astaga, kena diburu sama ini ya, cougar ya. Astaga, niat mau nolongin ya, malah kita yang disikat. Oke, ya dari spawn lagi. Gue bakal langsung OTW aja ke perkotaan ya teman-teman, karena di perkotaan itu biasanya lebih intensif. Kita pengen lihat performance-nya kayak gimana gitu ya. Oke, tapi so far sih untuk di open world-nya ini masih sangat playable ya, di sekitar 70-an FPS nih kita dapatnya. Jadi masih aman banget gitu. Oke, kita bentar lagi nyampe harusnya di kotanya, di Valentine ya. Jadi ini kota awal banget sih. Dia bilang kota pertama kali ya yang kita kunjungi gitu. Aduh, mohon maaf. Oke, di sini kita lihat penggunaan GPU turun ya. Kalau di perkotaan cuman di 70%-an penggunaan GPU-nya, dan CPU-nya malah naik ke 80-an. FPS-nya kita dapat di 60-an FPS, di sempat 59 tadi. Oke. Apakah di sini CPU intensif kah? Nggak ngerti juga sih gue, atau memang bottleneck ya? Untuk CPU bottleneck ini, jangan-jangan. Oke. Tapi sih kita masih dapat di 60 ya teman-teman, jadi harusnya sih no issue. Coba keliling-keliling. Oke. Harusnya masih aman ya. Masih aman banget. Kita bakal coba tembak-tembak lah ya temen-temen. Oke. Kalau sih masih aman ya, masih di 50-an FPS. Oh no, bentar lagi mati gue. Oke, sepertinya gue akan rip item. Sip, aman harusnya. Masih di 60-an ya kalau nggak salah tadi. FPS di 70. Oke, turun ke 60-an lah ya. Sip. No issue sih sebenarnya teman-teman ya, masih aman banget, sangat-sangat playable. Wah, mau kabur dia.
Datang lagi. Oke. Kayak gue bakal biarin mereka sikat gue aja supaya gue pengen ganti. Supaya gue bisa ganti ini ya, grafiknya. Oke. Jadi gue bakal ganti grafiknya tuh ke medium ya teman-teman ya. Oke teman-teman, gue udah restart gamenya dan udah masuk ke dalam gamenya lagi. Oke, jadi gue udah atur grafiknya itu menjadi preset ini ya teman-teman ya, preset medium. Oke, jadi memang preset mediumnya itu ada yang di ultra, ada beberapa di low, dan kebanyakan itu di medium teman-teman. Oke, untuk advance grafiknya again gue biarin itu preset aja, sesuai preset karena banyak banget ya settingannya, nggak mungkin gue ulik satu-satu juga. Oke, jadi seperti ini settingannya, dan kita mendapat performa berapa nih, sekitar 40-an lah ya, hampir 50 kali ya. Ini di cam by the way. Kita dapat sekitar 50 fps. Oke, kita bakal coba free roam aja ya teman-teman untuk lihat apakah performanya ini berkurang atau enggak gitu. Oke, kita bakal coba jalan ke perkotaan lagi ya teman-teman, ke Valentine lagi. Oke, kalau secara grafik ini gue lihat sih mungkin karena teksturnya di ultra kali ya. Secara grafik ini meningkat banget sih dibanding sama preset low tadi. Jadi lebih cakep gitu ya. Walaupun ya tadi di grafik preset low kita bisa dapat di 60-an. Tapi di sini bahkan 70 ya, tapi di sini kita dapat di 50-an doang. Oke. Kita bakal coba OTW ke kota karena harusnya di perkotaan itu lebih berat ya, lebih intensif. Oke, untuk VRAM sendiri bisa kita lihat itu udah hampir mentok ya di 4 GB. Dan penggunaan RAM-nya itu di 12,5 GB. Cukup tinggi sih. Oke, udah mau masuk ke kota, bisa kita lihat turun ya. Udah mulai turun FPS-nya ke 40-an. Oke. Pelan FPS again ya di perkotaan, entah kenapa CPU usage-nya langsung di atas GPU-nya ya, di atas 1650 supernya nih. Tuh, ya 70% usage GPU-nya. Entah kenapa gue nggak ngerti juga sih. Oke, kita bakal coba perang-perang lagi ya teman-teman ya, untuk lihat apakah ada perubahan yang signifikan gitu. Oke, ini gue bakal langsung ngerusuh aja. Beneran. Oke. Lantai ya sheriff-sheriffnya ini. Kok nggak kena ya? Rip em banget. Oh no. Loh. Loh. Sip. Harusnya masih aman ya. Di sekitar 50-an. Oh tadi kenapa gue masuk ya? Harusnya jangan gue masuk ya.
masuk ruangan karena FPS-nya jadi naik pasti kalau dalam ruangan. Sip, cakep banget ya ini game. 50an FPS masih aman banget, walaupun nggak nyentuh 60 ya, cuman ini masih playable sih. Oke. Sepertinya gue akan tamat di sini. Masih aman banget ya, 50-an, dan dibanding yang low tadi ini grafiknya berasa improve nya teman-teman. Oke, kayaknya cukup ya untuk benchmark RDR2 ini. Overall kalau misalnya teman-teman mau nyaman di 60 fps ke atas, itu lebih baik di low aja, preset low aja. Tapi kalau misalnya teman-teman masih oke, turun-turun ke 40-an, terus stabilnya di sekitar 52, itu boleh dinaikin ke grafik medium aja teman-teman, karena teksturnya itu lebih cakep ya kan, grafiknya lebih cakep dibanding low, dan juga 52 fps masih oke lah, maksudnya nggak jelek-jelek banget, masih bisa nyaman. Dan gue kayaknya nggak akan tes untuk setting high ya teman, karena pasti udah banyak stuttering, VRAM nggak cukup, terus dan kita pasti dapetnya di 30-an lah, 30 atau bahkan 20-an gitu. Jadi nggak playable sih bagi gue. Dan ya gini aja, dan kita akan lanjut ke game selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke game kompetitif yang kedua ya, yaitu ada Valorant. Oke, kita langsung masuk ke gamenya aja. Kita akan coba di deathmatch nanti ya teman-teman. Untuk settingnya kita akan main di 1080p. Oke. Terus semua setting gua mentok kiriin ya teman-teman, karena kalau game kompetitif kan biasanya kita itu nyari FPS yang paling maksimal. Jadi gua mentokin kiri aja. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya, kita langsung aja cobain. Dapat di 190 200. Oke. Oke, tapi entah kenapa penggunaan GPU-nya cuman belasan persen ya guys. Apa emang ini gamenya CPU intensif ya? Nggak paham sih gue. Itu pun penggunaan CPU-nya cuman 47%. 50 aja enggak gitu.
Cuma kita dapat 174 sih ya. Oke, suram itu. Oh ya, gue lupa nyalain benchmarknya. Kalau 80 masih mantep lah ya. No issue harusnya. Even kalau misalnya teman-teman punya monitor 144 Hz juga masih dapat ya. Oke, so far masih aman banget sih. 160-an. Ya, kurang lebih kayak gitu lah ya teman-teman performa dari Valorant di PC ini. Jadi masih aman banget. Masih kita bisa dapat di 164 average-nya, bahkan kadang bisa nyentuh di 200. Cuman mungkin kalau di bomb mission gitu ya kompetitif, karena ada skill segala macam mungkin bisa di bawah ini. Cuman harusnya sih turunnya nggak bakal terlalu ekstrim juga ya, jadi harusnya masih aman ya. Paling begitu aja benchmark untuk Valorant ya. Gue nggak akan tes grafik high gitu ya, karena kebanyakan teman-teman pasti mainnya di low juga karena untuk ngejar FPS juga. Oke, gitu aja teman-teman, thank you ya. Oke teman-teman semuanya, jadi kita masuk ke game terakhir, game dari Ubisoft juga, yaitu adalah Far Cry 6 ya. Jadi Far Cry 6 ini game open world yang berfokus di FPS ya teman-teman, jadi tembak-tembakan. Nah, performanya gimana? Kita bakal langsung masuk ke gamenya aja. Oke, kita udah di main menunya, kita lihat settingnya dulu. Oke, jadi kita presetnya low ya teman-teman, mentok kiri banget. Oke, dan kita ini native ya, nggak pakai upscaler, jadi 1080p low native. Kita bakal lihat langsung performanya gimana ya teman-teman. Oke, kita udah masuk ke gamenya. Kita mulai aja benchmarknya. 70 fps masih sangat playable ya. Kita lihat penggunaan GPU nya di 84%, 80-an. Lalu di CPU nya itu sekitar 50% ya. Jadi memang GPU ini belum full power nih. Oke, tapi FPS yang kita dapetin masih playable banget, sekitar 70-an average-nya, 74. Kita bakal coba keliling-keliling ya. Oke, di sini agak turun di daun-daun ya, vegetation memang agak berat, turun ke 65. RPM. Terlanjur lah ya, kita habisi saja. Oke, 70 fps average, masih sangat playable di low. Over here. Walaupun di combat ya tetap stabil di atas 60-an, 65 sampai 70 lah ya.
Oke, kita bakal coba setting medium sekarang ya teman-teman ya. Oke, kita udah masuk dengan settingan medium. Oke, bisa kita lihat FPS-nya mirip ya dengan low tadi di 60-an FPS. Jadi masih sangat-sangat playable lah. Ya, tapi kita lihat ya bisa turun ke 58 tadi di daun-daun ini. Emang agak berat sih vegetation itu ya. Kita coba naik kapal ya teman-teman untuk melihat. Oke, kapalnya di sana. Coba balapan ya. Oke, di air cukup ringan ya. Oke, drop ke 50 ke 49 tadi ya. Udah balik ke 60, mungkin itu karena VRAM-nya udah agak mentok-mentok kali, jadi ada drop ke 40-an. Oke, oh no, lompat set. Waduh, terguling saudara-saudara. Oke, average-nya masih di 60 ya, walaupun mungkin kadang ada stuttering drop gitu, turun ke 40. Oh no, oke kita kalah ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, kayak gitu aja ya benchmark Far Cry 6 kali ini. Gue nggak ngetes setting high ya teman-teman, karena nggak realistis juga, kayaknya nggak akan playable juga, jadi gue nggak tes. VRAM kita juga udah mentok ya, kayak lihat di 3,8 GB, jadi kayak akan sulit untuk jalan di high karena teksturnya pasti lebih tinggi ya teman. Oke teman-teman, itu aja benchmark dari Far Cry 6. Kalau teman-teman tertarik dengan PC ini, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi teman-teman ya, udah ada linknya. Terus kalau misalnya ada komentar, kritik, saran juga boleh banget teman-teman. Nanti gue akan coba reply satu-satu. Oke, sampai sini dulu. See you on the next one guys.